Sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Allah itu memiliki nama As-Sittir. Sittir artinya maha menutupi. Ini termasuk dari hal-hal yang berhubungan dengan pengampunan. Kita punya dosa, supaya nanti tidak ditampakkan lagi pada hari kiamat di hadapan makhluk, dan Allah tentu maha mengetahuinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat as-satr, maha menutupinya, dosa-dosa kita itu ditutupi sehingga seperti tidak ada lagi. Ya, hanya Allah perlihatkan kepada kita, tapi Allah tutupi, tidak ditampakkan kepada makhluk-makhluk yang lain, agar kita terhindar dari rasa malu karena terbongkarnya kesalahan-kesalahan kita. Ini makna as-sittir. Allah subhanahu wa ta'ala maha menutupi kesalahan hamba-hambanya. Dan seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Menunjukkan Allah mencintai hamba-hamba yang kuat, yakni kuat imannya, kuat tekadnya menundukkan hawa nafsunya, kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup dengan kesabaran yang dicintai oleh Allah. Itu maksudnya kuat. La hadza fil Islam liman taraka shalah. Jangan ngaku muslim kalau dia tidak salat. Sampaikan juga azab, bagaimana azab orang yang tidak salat. Bahwa orang yang tidak salat itu lebih besar dosa daripada zina. Orang yang tidak salat lebih besar daripada membunuh. Orang yang tidak salat lebih besar dosanya daripada seorang anak berzina dengan ibunya. Gak ada dosa yang mengalahkan dosa salat. Wallah, tidak ada dosa maksiat yang lebih besar daripada dosa meninggalkan salat setelah syirik dan berbuat bid'ah dalam Islam. Jadi jangan diremehkan orang, saya nggak mencuri, saya nggak pernah bohong, tapi Anda nggak salat. Makanya Allah menyuruh kita agar jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Di surah Al-Kahfi Allah mengatakan demikian. Wala tuti' man aghfalna, jangan kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. Allah yang menjadikan dia lalai, bukan lagi dia yang menyebabkan dirinya lalai, tapi Allah. Jangan kamu ikuti, kata Allah, orang-orang yang telah kami jadikan, yang telah kami lalaikan hatinya. Kami lalaikan, Allah lalaikan dia. Melalaikan dari apa? Dari zikir, zikrina. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dan dia orang-orang yang melampaui batas. Dalam beragama, kita harus senantiasa melihat bagaimana beragamanya Rasul. Dalam mengamalkan syariat, kita harus melihat bagaimana Rasul mengamalkan syariat tersebut. Yang boleh kita kerjakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang ia perintahkan kita jalankan, yang ia larang kita harus tinggalkan. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam surah ada hadis sahih Imam Muslim. Barang siapa beramal, melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dariku, maka amalnya tertolak. Jadi kayak model peringatan kematian. Lihat Rasul melakukannya atau tidak, sahabat-sahabat melakukannya atau tidak. Jika tidak, jangan kita jalankan, jangan kita amalkan. Karena yang namanya agama ini harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran supaya nyambung. Jangan baca yang kita nggak paham, karena kalau kita baca yang kita nggak paham, otak kemana, suara kemana. Orang kalau tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shaghir, Allah yang Maha Besar, aku kecil. Ayat dibacakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat tafsirnya, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini, Rabba yarubu yang mencipta dengan proses. Aku cuma bagian dari alam. Ya Allah, segala puji milikmu, banyak yang tak ku minta kau beri.
udah nggak sempat mikir yang lain. Tapi kata Rasul, ij'al solataka solatal muwaddi', ij'al solataka solatal muwaddi', jadikan solatmu solat perpisahan. Maksudnya apa? Ya, siapa yang jamin kita ketemu solat yang akan datang gitulah. Jadikan solatmu solat perpisahan. Ij'al solataka solatal muwaddi'. Ini kita suruh bikin solat kita solat perpisahan supaya bisa tumak ninah. Makanya ulama sering mengatakan tumak ninah yang dimaksud tuh berkonsentrasi pada setiap perpindahan gerak. Nanti pada hari kiamat itu kan umat semuanya berkumpul, banyak sekali. Ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Isa, banyak sekali. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kau tahu umatmu? Cara kau mengenal umatmu bagaimana? Kan kita akan kumpul semua. Apa kata Rasulullah? Dari bekas-bekas wudu mereka. Karena anggota wudu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Ini akan terang ini ya, yang tiap hari kita basuh itu akan bercahaya pada hari kiamat. Kata Nabi, panjangkanlah cahaya kalian. Ya, panjangkanlah cahaya kalian, dilebih-lebihkan, itu nanti akan terang pada hari kiamat. Ini kalau rajin wudu, kalau orang nggak pernah wudu gimana? Gelap dia. Apakah kita betul-betul mengagungkan Allah? Apakah kita takut celaan, sindiran, anggapan manusia sehingga kita meninggalkan perintah Allah? Mana yang lebih kita takuti di hati kita, Allah atau manusia? Mana yang lebih akbar, lebih besar di hati kita, Allah atau manusia? Mana yang lebih besar di hati kita, akhirat kita atau dunia kita? Buktikan dengan amal. Tadi dikatakan bahwa yang dapat memberi syafaat adalah Allah. Pertanyaan, apakah kita bisa menjadi pemberi syafaat? Kita bisa menjadi pemberi syafaat di dunia. Kita bisa memberi syafaat di dunia. Memberi apa maksudnya Pak? Memberi pertolongan. Anda ketika membantu seseorang untuk mendapatkan haknya, Anda misalnya pengacara, Anda tahu hukum, kemudian Anda membantu seseorang yang terhalang dari mengambil haknya, Anda sebagai apa di sini? Pemberi syafaat. Dan tadi contoh yang saya sebutkan tadi di awal Pak, dosen saya tadi, bagaimana? Bukankah ini namanya memberi syafaat? Ya, syafaat ada di dunia. Syafaat ada di dunia. Dan apabila syafaat itu bentuknya memberikan pertolongan kepada orang untuk mengambil haknya, maka ini boleh. Bahkan dia mendapatkan pahala. Bagaimana dengan yang katanya Al-Quran dan sedekah akan memberikan syafaat di alam kubur? Betul. Al-Quran Al-Karim disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi lagi tadi, kembali ke ketentuan tadi, syafaat itu tidak akan berlaku kecuali apa? Izin dari Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Allah ridho kepada orang yang diberikan syafaat melalui Al-Quran itu. Yang ketiga, yang nanti Allah ridhoi adalah orang-orang yang bertauhid. Baca Al-Quran tapi melakukan kesyirikan, apa manfaatnya Pak? Dia baca Al-Quran tapi melakukan kesyirikan. Bagaimana? Al-Quran akan jadi pemberi syafaat baginya? Tidak. Ayat surat Al-Anfal 38, apakah itu berlaku untuk saya yang berhijrah dari jahiliyah kepada sunnah? Iya, berlaku. Dari kejahilan kepada ilmu. Setiap orang ya yang dia berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, ya, bagi ini bagian dari makna hijrah atau hijrah secara maknawiyah. Maka seorang yang mudah-mudahan betul dia telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW kepada ilmu, kepada sunnah, ini adalah suatu hijrah yang mulia, yang insya Allah Ta'ala kalau dia istiqamah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
meninggalkan sholat adalah kekufuran. Meninggalkan sholat itu ada dua. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena tidak setuju dengan syariat sholat, atau dia benci terhadap syariat sholat, maka ini ulama sepakat dia kafir, tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, meninggalkan sholat hanya karena malas, maka ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang kuat insya Allah hukumnya sama, tetap kafir, murtad, karena dalilnya bersifat umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Afuwun yuhibbu man ya'fu anhum. Allah itu memiliki nama Afuwun. Afuwun. Dia mencintai hamba-hamba yang mudah memaafkan orang lain. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali Allah semakin tambahkan kemuliaannya. Sifat pemaaf dicintai oleh Allah, maka Allah mencintai hamba-hamba yang pemaaf. Keutamaan qabliyah subuh yang Nabi katakan lebih baik dari dunia dan seisinya, apakah yang dikerjakan di rumah atau di masjid? Jawabannya adalah hadis itu bersifat umum, tidak ditentukan tempatnya. Jadi secara umum sama. 2 rakaat qabliyah subuh yang dikerjakan seorang hamba dapat seperti yang disebutkan di hadis, lebih baik dari dunia dan seisinya, menunjukkan pahala yang sangat besar. Akan bertambah besar lagi jika pelaksanaannya dia kerjakan di rumah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar pahalanya, pada asalnya yang lebih besar pahalanya adalah yang dikerjakan di rumah, selama tidak mengakibatkan dia terlambat di masjid. Perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Wasuila aktsara ma yadkhulun nas an-nara. Lalu Nabi ditanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau menjawab, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kadang-kadang Allah harus memberikan kepada kita penderitaan karena kita telah berbuat dosa kepadanya. Dan yang mengundang penderitaan itu kepada kita adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan. Itulah yang melahirkan kepedihan dalam hidup kita. Karena kita banyak berbuat maksiat, akhirnya kita dibuat pedih hidup kita oleh Allah. Kadang melalui suami, kadang melalui anak, kadang melalui teman, kadang melalui tetangga, kadang melalui bos dan atasan, kadang melalui sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan kita kira-kira. Semua itu Allah yang mengatur. Kenapa kita harus dibuat sedih? Karena kita harus merasakan pedihnya maksiat kita, agar kita sadar bahwa maksiat mendatangkan kepedihan di dunia dan di akhirat.